Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke bab 2 ya teman-teman, yaitu About Router OS. Di bab 2 ini kita masih berkaitan dengan mikrotik ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya ya teman-teman. Di bab 2 ini ada 3 materi, yaitu diantaranya yang pertama router OS dan router board, kemudian yang kedua router OS features, yang keempat name, tipe, arsitektur, router board. Oke, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu router OS dan router board ya teman-teman. Oke, mikrotik router OS. Nah, router OS, pada sebelumnya kita sudah belajar bahwa router OS itu merupakan software ya teman-teman, sedangkan router board itu merupakan hardware-nya atau perangkat fisiknya ya teman-teman. Nah, mikrotik router OS ini berbasis OS ya teman-teman. Kemudian sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board, lalu dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Kemudian standalone operating system berbasis Linux v3.35 kernel. Nah, kita juga bisa cari macam-macam mikrotik di pencarian ya teman-teman. Kita akan coba cari. Bisa cari dengan ketik mikrotik x86 bit. Kita bisa cari sesuai versinya ya teman-teman. Jadi ada macam yang pertama yaitu Dinara. Nah, di sini ada banyak versi mikrotik Dinara ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa cari mikrotik Aneto ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk mikrotik versi atau macam Aneto mikrotik. Kemudian ada lagi yang versi Ogama. Oke, enter. Nah, jadi ini mikrotik macam Ogama ya teman-teman, atau Ogama mikrotik. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari router board. Mikrotik router board atau hardware perangkat fisik ya teman-teman. Jadi built-in hardware board ini dia itu perangkat keras ya teman-teman. Mikrotik router board ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi router OS ini dijalankan oleh router board ya teman-teman. Kemudian segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk mikrotiknya, teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai macam mikrotik router board atau perangkat kerasnya ya teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu router OS fitur ya teman-teman. Kita langsung masuk saja pada router OS fitur. Nah, di sini kita membahas macam-macam fitur yang dimiliki oleh mikrotik ini ya teman-teman. Jadi mikrotik ini mempunyai banyak fitur sehingga digemari oleh para pengguna mikrotik ya teman-teman. Oke, untuk mikrotik ini mempunyai fitur yang pertama yaitu support 802.11a/b/g/n/ac wireless network routing, seperti contohnya ini RIP, OSPF dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian yang kedua firewall dan NAT, contohnya fully customized Linux based. Kemudian yang ketiga cost atau bandwidth management. Yang keempat point-to-point tunneling, seperti contohnya PPTP, PPPoE dan lain-lain. Kemudian user management, contohnya DHCP atau proxy, hotspot atau radius dan lain-lain. Kemudian tools, contohnya bandwidth test, torch, matchping, kemudian mapping, teman-teman, kemudian MRTG dan lain-lain. Oke, jadi wireless itu nirkabel ya teman-teman. Wireless yang diperuntukkan indoor dan outdoor. Yang standarisasinya itu supportnya ini teman-teman, A/B/G/N/AC. Untuk contoh indoor dan outdoornya kita bisa cari di aplikasi pencarian ya teman-teman. Kita akan coba.
Teman-teman, di sini kita akan cari contoh dari indoor dan outdoor ya teman-teman. Untuk contoh dari indoor itu seperti cap wireless ya teman-teman. Kita bisa ketik di sini cap wireless mikrotik. Kita bisa lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi cap wireless mikrotik ini merupakan contoh indoor dari wireless ya teman-teman. Ini bentuknya seperti piring ya teman-teman. Kemudian ada contoh indoornya point to point, yaitu SXTSK mikrotik. Kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi seperti ini untuk SXTSK mikrotiknya. Kemudian ada juga yang lain, yaitu Dynadis. Sorry teman-teman, Dynadis mikrotik. Seperti ini teman-teman bentuknya untuk Dynadis mikrotik. Selanjutnya ada juga indoor point to multi point ya teman-teman. Contohnya itu kita cari main box mikrotik. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk bentuk indoor dari point to multi point yang main box mikrotik. Kemudian ada juga selain main box ini, yaitu omnitic mikrotik. Nah, seperti ini bentuknya ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk materi yang ketiga, yaitu name, type, dan arsitektur router board. Nah, di sini saya akan menjelaskan router board name atau nama router boardnya ya teman-teman. Jadi untuk kategori nama ini ada 3 kategori ya teman-teman. Yang pertama simbol nama, kemudian yang kedua word atau kata, yang ketiga exceptional naming. Oke, kita masuk kategori yang pertama, yaitu name. Untuk RB ini merupakan dari router board ya teman-teman. Kemudian untuk angka pertama 7 ini merupakan seri atau kelas router. Kemudian angka kedua yang 5 ini merupakan jumlah port Ethernet ya teman-teman. Yang angka ketiga ini atau 1 ini merupakan jumlah slot mini PCI atau wireless ya teman-teman. Kemudian selain nama ada juga kata atau word ini, contohnya seperti Omnitic, Graph, SXT, LHG, Dynadis, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ini merupakan kategorinya, yaitu exceptional naming, atau yang pertama ini nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Yang kedua contohnya itu seperti RB600, RB800, RB1000, RB1100, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan router board type atau tipe. Nah, di sini untuk RB ini merupakan singkatan dari router board ya teman-teman. Kemudian untuk angka 9 ini merupakan seriesnya teman-teman, dimana angka 9 ini merupakan 900 series. Angka 5 ini merupakan Ethernet. Kemudian 2 ini merupakan wireless. UI ini merupakan fitur board. Kemudian 5AC2ND ini merupakan fitur wirelessnya ya teman-teman. Kemudian untuk TC ini merupakan jenis casingnya. Nah, di sini ada kode lain dari router board ya teman-teman. Seperti U ini merupakan support port USB, A memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. Kemudian H more powerful CPU, G support port gigabit, S support port SFP, 5 support frekuensi 5 GHz. Kemudian 2 support frekuensi 2,4.
522 band support 5G dan 2,4G. Kemudian TC merupakan Tower Vertical Case. Oke, kita lanjut juga pada arsitektur router board. Nah, akses arsitektur router board ini dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya ya teman-teman. Kemudian software atau OS untuk setiap arsitektur ini berbeda ya teman-teman. Kemudian untuk melihat arsitektur Mikrotik lebih lengkapnya itu teman-teman bisa kunjungi web www.mikrotik.com/download teman-teman. Ini teman-teman jika ingin mempelajari arsitektur Mikrotik lebih lengkap, teman-teman bisa kunjungi web ini. Nah, di sini juga ada contoh untuk arsitektur router board seperti MIPSBE, SMIPS, TILE dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bab 2 cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.